Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Arianto akan mempresentasikan bab 9 mengenai ekofisiensi. Oke, yang pertama, konsep ekofisiensi. Ekofisiensi adalah paduan antara kegiatan ekonomi dengan lingkungan sekitar tetapi tetap menjaga kelangsungan hidup lingkungan atau tidak menimbulkan dampak negatif. Tujuan ekofisiensi: yang pertama, mendorong perkembangan ekonomi; kedua, melindungi ekosfer; ketiga, memberi kesempatan distribusi yang berimbang. Proses ekofisiensi. Dalam prosesnya, ekofisiensi berprinsip pada: pertama, hemat sumber daya dan mengurangi risiko atau dampak; kedua, menetapkan kembali harga penjualan produk berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah; ketiga, bekerja sama dengan perusahaan lain; yang keempat, menciptakan produk baru; yang kelima, produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip ekologi. Beberapa konsep yang sejalan dengan ekofisiensi. Menurut Uryadi tahun 2006, terdapat beberapa konsep dalam ekologi dan ilmu lingkungan yang sejalan atau menunjang terwujudnya ekofisiensi sebagai berikut. Yang pertama, produksi bersih, yang digagas oleh UNEP pada tahun 1989 untuk mengurangi risiko pada manusia dan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan pada proses produksi, produk, dan layanan. Yang kedua, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan, menekankan perspektif siklus dalam hidup. A. Fabrikasi atau manufaktur. B. Pemanfaatan atau penggunaan atau use. C. Penggunaan ulang atau reuse. D. Daur ulang atau recycling. E. Pembuangan barang dan jasa. Yang ketiga, ekologi untuk industri. Suatu konsep untuk membawa industri dan proses fabrikasi untuk secara efektif mengurangi konsumsi penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah. 4. Kerjasama atas dasar produk. Secara umum, menggabungkan beberapa industri dengan menggunakan hasil industri pertama sebagai bahan baku industri berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi limbah dan mengefisiensikan biaya berdasarkan prinsip 4R: reduction, reuse, recycling, and recovery, dan teknologi atau proses tanpa limbah. Selanjutnya, keberhasilan ekofisiensi. Ekofisiensi akan berhasil jika diindikatori oleh 7 indikator, yaitu: yang A. Pengurangan intensitas barang dan jasa. B. Pengurangan intensitas energi dan pengadaan barang dan jasa. C. Pengurangan persebaran bahan beracun. D. Semakin banyak benda-benda untuk kegiatan sehari-hari yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah didaur ulang. E. Kegunaan keberlanjutan yang maksimal sumber daya alam yang dapat diperbarui. F. Peningkatan intensitas layanan terhadap barang dan jasa. G. Menunjang inisiatif untuk keberhasilan produksi bersih terhadap produksi berkelanjutan pola konsumsi. Contoh kegiatan bisnis ekofisiensi. Pertama, sebuah perusahaan dari sari buah bernama Pago menerapkan teknologi baru dalam pencucian botol kemasan produknya dengan: pertama, mengurangi jumlah pemakaian air; kedua, mengurangi jumlah pemakaian energi panas dan mengurangi bahan padat lainnya. Kedua, Kepler, sebuah perusahaan mebel dari kayu, membuat desain bangku untuk multimedia. Desain ini menerapkan sistem modular dan meminimalisasi penggunaan bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Hal yang sangat khusus adalah kualitas keawetan produk, sehingga Kepler dapat memberi garansi dan mendapat omset penjualan yang terus meningkat. Perilaku individual yang menunjang ekofisiensi. Sekarang ini, ekofisiensi sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, karena prinsip ekonomi mengatakan, dengan perkembangan sekecil mungkin akan diperoleh keuntungan atau manfaat yang besar. Lalu, sebagian pelaku ekonomi menggunakan bahan yang nantinya dapat merusak lingkungan. Lantas, bagaimana perilaku yang baik agar tetap menjaga lingkungan? Yang pertama, menggunakan SDE dengan hemat. Dua, menggunakan bahan yang aman sehingga limbah yang dihasilkan tidak berdampak terhadap lingkungan. Yang ketiga, kegiatan penggunaan SDA tidak menimbulkan limbah. Yang keempat, mengolah limbah yang sekiranya masih bisa diolah. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.